Ada kisah yang lain Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini pernah berkata kepada Jibril alaihissalam, saya ingin melihat keadilannya Allah. Keadilannya Allah. Kata Jibril alaihissalam, kau tidak bisa tahan. Gak bisa kamu sabar. Allah berbeda dengan manusia. Kita yang emosional. Allah SWT itu maha pengampun, maha pengasih, luar biasa. Kata Musa alaihissalam, saya coba sabar. Nah, ini lapor kepada Allah. Allah bilang, baik, suruh saja Musa pergi ke satu sungai. Gak usah buat apa-apa, lihat saja. Cuma melihat, gak buat apa-apa. Maka Musa alaihissalam pergi ke sana besok paginya. Di sungai dari kejauhan dia melihat. Ternyata di sungai itu ada orang pertama datang penunggang kuda. Naik kuda, jalan, haus dia, orang ini menunggu kuda, dia turun dari kuda, Nabi Musa alaihissalam dari jauh. Waktu dia turun, rupanya di pinggangnya, itu ada kantong isinya duit. Banyak uangnya, harta dia ditaruh di sini sama dia. Waktu dia turun minum, rupanya lepas dari ikat pinggangnya, dia nggak sadar. Dia naik kuda, dia pergi. Ini orang yang pertama. Musa alaihissalam lihat. Berapa menit orang itu jalan, berapa saat orang itu jalan, ada satu anak kecil datang, belum balik, masih 7 tahunan. Datang, dia haus, dia minum di air itu. Begitu dia balik, di sebelahnya ada kantong duit banyak. Diambil sama anak kecilnya, langsung dia pergi. Ini orang yang kedua. Karena kemudian datang orang ketiga. Orang buta, pakai tongkat. Sampai tiba di suara sungai, dia dengar air, dia minum di situ. Rupanya waktu si buta minum air, penunggang kuda yang pertama kembali. Lalu dia bilang, hai bapak buta, ya, di mana uang saya? Kata dia, uang apa? Saya buta, saya nggak bisa lihat apa-apa. Dia bilang, tadi saya baru mampir di sini. Tidak ada orang lain, cuma kamu saja. Saya tadi yakin sebelum turun dari kuda, uang itu masih terjepit di pinggang saya. Sekarang nggak ada, pasti kamu yang ambil. Enggak, saya nggak ambil. Ributlah dua orang ini. Apa yang terjadi? Karena ribut, akhirnya si penunggang kuda membunuh si buta. Membunuh si buta. Lalu dibongkar barangnya, nggak ada. Lihat kiri kanan, nggak ada. Akhirnya kena putus asa, dia pergi. Lalu kata Musa alaihissalam, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, saya nggak bisa sabar. Maksudnya apa? Menurut Nabi Musa alaihissalam, dia tahu siapa yang salah. Kira-kira menurut Bapak Ibu siapa yang salah di sini? Yang benar. Berarti belum lulus nih. Anak kecilnya. Karena kalau anak kecil nggak ambil duit, nggak ada masalah. Benar nggak? Sekarang kalau anak kecil minum, dia nggak ambil kantong itu, si penunggang kuda kembali ambil duit, pergi, selesai kan? Tapi karena dia ambil duit, bukan punyanya, maka si penunggang kuda berantem sama orang buta dibunuh. Benar nggak ini? Hah? Nah, baru connect ya? Baiklah. Menurut Nabi Musa alaihissalam seperti yang kita pahami, anak kecil yang salah. Tapi kata Jibril alaihissalam, bukan dia yang salah, hai Musa. Justru anak kecil itu yang benar. Tambah bingung Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana ceritanya? Dia ambil duit, kalau dia tidak ambil duit, tidak akan terjadi pembunuhan nih. Kata Jibril alaihissalam, begini ceritanya. Ini kisah yang luar biasa. Apa kata Jibril alaihissalam? Begini ceritanya. Ini anak kecil punya ayah. Ayahnya dulu pegawainya si penunggang kuda. Dan dia pernah kerja sekian tahun, pernah ada haknya tidak dikasih oleh penunggang kuda itu. Jumlahnya seperti itu. Kantong yang jatuh itu. Orang penunggang kuda ini nggak pernah berpikir dia akan keluarkan uang sejumlah itu, dia akan minum di situ, akan jatuh di situ, dan di situ tinggal orang yang pernah dia zalimi. Allah sampaikan haknya anak ini itu dengan caranya. Allah SWT dengan cara. Nah, ada cara lain rupanya. Baik. Jadi akhirnya Nabi Musa AS mengatakan, baiklah, saya sudah faham sekarang. Berarti anak itu ambil haknya dari sini, penunggang kuda, kena air ditolimi. Apa dosanya si buta? Kata Jibril AS, ini ayahnya anak ini, setelah dia keluar dari tempat kerja si penunggang kuda kena zalim, dia pernah kerja juga di tempatnya si buta. Orang ini dulu tidak buta. Orangnya tidak buta, tapi dia zalim kepada ayah ini sampai dia bunuh ayahnya anak ini. Jadi si buta itu pembunuh ayahnya anak ini. Maka Allah memberikan hak anak ini dari orang yang pernah ambil hak harta orang tuanya, dan Allah bunuh pembunuh ayahnya di tangan orang zalim. Tangkap kisahnya. Begitu caranya Allah. Jadi kalau kita dizalimi oleh muka bumi, tenang aja. Tenang aja. Artinya kita bisa nurut hak kita, tapi teman-teman sekalian, Allah punya cara. Allah itu sifatnya maha melihat, maha mengetahui, maha kuasa, maha keras siksanya, maha luas rahmatnya. Luar biasa.